Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wath thana' adada ma khalaqta fis samawati wa adada ma khalaqta fil ardi wa adada ma baina dhalik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dalam agenda rutin kajian setiap malam Senin yang diadakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Meranggen, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh di sisinya, serta apa yang kita pelajari bersama-sama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap pengikut beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, masih melanjutkan tafsir surah At-Tariq, surah yang ke-86. Surah yang ke-86. Kemarin yang terakhir sampai ayat 10 ya. Kita ulangi bacaannya dari ayat 11. Monggo dipun bikan surah At-Tariq, surah yang ke-86. Ayatnya 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir rajm wal-ardi dzatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hasl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Di ayat yang ke-11 Allah mengulangi sumpah. Was-samaa'i dzatir rajm, was-samaa'i demi langit, dzatir rajm yang memiliki hujan, wal ardi dan demi bumi, dzatis sadr yang memiliki tanaman.
Innahu sesungguhnya Al-Quran itu laqawlu fasl, sungguh ucapan yang membedakan. Faslun bimana furqan, furqan bainal haq wal batil, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Wa ma huwa bil hazan, dan Al-Quran itu bukan sesuatu yang bersifat gurauan. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir yakiduna kaida, mereka membuat suatu makar untuk melemahkan Al-Quran. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat satu makar. Famahhilil kafirin, maka tangguhkanlah orang-orang kafir. Al-amhilhum warwaida, niscaya aku tangguhkan mereka sebentar saja. Ini dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17 dari surah At-Tariq. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan untuk bersumpah. Dan di dalam Al-Quran kita dapati banyak ayat Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya. Contoh misalnya di dalam surah Al-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, wad-duha demi waktu duha, wal-laili demi malam idza saja, apabila gelap. Kemudian dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah dengan menyebut ayat-ayat kauniyah. Yang ini menunjukkan bahwa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam sumpah itu memiliki keistimewaan yang perlu menjadi perhatian kita. Maka kita seringkali mengingatkan Allah agar kita banyak membaca ayat-ayat kauniyah. Apa yang kita saksikan itu kita berusaha jangan sampai hanya menjadi sekedar pemandangan, tetapi benar-benar kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terpampang di alam semesta. Kita hafal ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Orang yang cerdas adalah orang yang mempelajari alam semesta, kemudian hasil dari pembelajaran tersebut menambah keimanannya. Maka orang-orang yang seperti mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, Engkau menciptakan ini bukan untuk sesuatu yang batil, untuk sesuatu yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari neraka. Jadi ayat-ayat kauniyah, matahari, bulan, bintang, langit, kemudian bumi, kemudian tanaman-tanaman, kemudian waktu duha, waktu pagi, waktu malam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menambah keimanan kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut langit dengan salah satu keistimewaannya, Dzatir Raj, yang memiliki hujan. Ar-Raj'u, maksud ar-Raj'u di sini adalah hujan. Kenapa langit ini beda dengan ini kata-kata yang di ayat 8? Innahu ala raj'ihi laqadir. Pengucapannya sama, raj'un. Raja ayat itu kan artinya kembali.
Kalau disebut innahu ala raj'ihi laqadir, raja' di situ artinya i'adah. Allah maha mampu mengembalikan penciptaan manusia. Itu di ayat 8. Tapi ketika disebutkan was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki ar-raja'. Raja' di situ artinya hujan. Kenapa? Karena langit itu berulang kali akan menurunkan hujan. Kalau secara ilmu sains atau ilmu alam yang kita pelajari, sebelum hujan itu kan ada proses lagi, ada pemanasan di lautan. Nah, kemudian dari pemanasan itu butir-butiran air menguap. Nah, nanti menguap menjadi awan. Awan kemudian digiring oleh angin. Awan ini kemudian berkumpul menjadi awan yang bahasa kita gelap. Habis itu turun hujan. Siklesnya gitu. Jadi seolah-olah kayak muter gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hujan itu sebagai raj'a, sesuatu yang terus berulang, terus kembali, turun ke bawah, kemudian naik lagi, turun bawah lagi gitu. Ini sebenarnya kan bahasa Al-Quran itu tidak kalah dengan kesimpulan dalam ilmu alam, bahwa yang namanya air hujan itu disebut raj'a karena turun ke bawah, kemudian naik lagi, kembali turun ke bawah lagi, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu dari keistimewaan langit yang memiliki hujan, yang bahasa kita menurunkan hujan. Hujan itu turun dari langit karena hujan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita dalam 1 tahun, Bapak-bapak, itu panjang musim penghujannya atau panjang musim kemaraunya? Hujan lagi. Kalau titian orang tua kita kan, kalau bulan yang ada R-nya itu ada hujannya. Itu ilmu bukan nggak perlu dalil itu ya. Itu cuman titian loh. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ini Mei kalau hujan berarti menyelisih adat. Biasanya Mei, Juni, Juli, Agustus kan nggak ada R-nya tuh. Mulai Mei itu udah nggak ada R-nya. Biasanya nggak ada hujan. Terus sekarang ini juga karena menurut BMKG itu musim pancaroba. Musim pancaroba dan ternyata hujannya kan banyak juga. Nah, kita itu kalau di wilayah tropis itu kan banyak hujannya. Itu kalau panjang kemaraunya itu kita kesulitan. Ya, kemarau 5 bulan saja. Itu pun langsung cari air itu, apalagi daerah-daerah tinggi tapi 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu kemarau itu sudah terasa banget. Yang ngedui sumur, jelok sumur gitu. Maka memang hujan itu sangat-sangat dibutuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa langit yang punya hujan dan hujan sendiri itu sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Nanti Allah ingin pikirkan masalah hidup. Nanti sumpah ini untuk menunjukkan masalah Al-Quran. Kalau hujan itu menghidupkan fisik manusia, maka Al-Quran itu menghidupkan hati manusia. Jadi kalau dalam bahasa balaghah itu wajib syabahnya, titik keserupaannya adalah sama-sama menghidupkan. Air itu menghidupkan tanah. Petunjuk Al-Quran itu menghidupkan hati. Kalau hati tidak tersapa oleh Al-Quran, jadi hati yang tandus. Kalau hatinya tandus, itu mau dibilangin apa-apa nggak efek sama sekali. Khatamallahu ala qulubihim. Atau kalau nggak khatamallahu ala qulubihim, ya fi qulubihim
marad. Kalau nggak mati ya sakit. Nah, kita pengen hati kita itu yang salim, hati yang sehat, hati yang hidup. Was-samaa'i dzatir rajab wal ardi dzatis sadaq. Wal ardi demi bumi dzatis sadaq yang memiliki tanaman. As-sadaq arti aslinya soda itu di mana insyaqqa, pecah, merekah. Tapi kenapa di sini diartikan tanaman? Karena ketika tanaman tumbuh, itu kan tanahnya merekah. Gitu nih, pasti tanahnya merekah. Kalau kita nanam, misalnya nanam apa? Kalau singkong kan? Nah, jagung loh. Jagung itu kan ada bibit jagung, benih itu dimasukkan kan ditutup ya, ditutup kemudian itu kalau biji yang ditanam. Kalau tanaman yang bertunas misalnya, ada pohon pisang punya anak itu kan pasti tanahnya merekah. Nah, itulah kenapa tanaman dalam bahasa Arab disebut as-sad. Arti aslinya itu merekah. In sada'a yansadi'u atau sada'a yasda'u. Fasda' bima tu'mar. Itu fasda' bima tu'mar itu artinya berpayah-payahlah engkau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini ada kesamaan makna dari aspek ada kesulitan yang harus dihadapi. Ini juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau ada hujan tetapi tanaman nggak tumbuh, itu manfaatnya juga kurang. Manfaatnya juga kurang. Nanti tanaman tumbuh, tapi kalau nggak berbuah juga berbuah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, yang namanya paceklik itu bukan tanaman tidak tumbuh, tapi tanaman tumbuh tidak memberikan hasil. Kan bisa jadi seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita pertama pada pentingnya bumi dan tanaman. Itu sangat dibutuhkan oleh fisik kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah adalah zat yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini, termasuk tanaman. Kita bayangkan kalau misalnya tanaman itu nggak tumbuh, manusia hidup tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Kalau manusia itu kan butuh apa yang disebut protein hewani yang bisa dicukupi dari hewan, daging, dan butuh protein nabati yang bisa dicukupi dari tumbuhan, dan keduanya penting bagi kehidupan kita. Maka sumpah ini was-samaa'i dzatir rajab wal ardi dzatis sadaq itu sama-sama berkaitan dengan kehidupan. Air hujan turun dari langit itu menumbuhkan tanaman. Tanaman itu nanti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hidup bisa berjalan dengan baik. Maka kembali nanti kepada Al-Quran. Ini muqsam alaih. Sumpah bapak-bapak. Sering kami sampaikan bahwa sumpah itu punya maksud. Sumpah itu disampaikan untuk menyatakan bahwa pesan yang akan diungkapkan setelah sumpah itu penting. Maka dalam balaghah itu ini macam-macam kalimat ini. Kalau kita menyampaikan pesan tidak ada indikasi pengingkaran, itu nggak perlu pakai muakkidah, nggak perlu pakai kata penegasan. Nah, sumpah itu kan termasuk kata penegasan. Contoh misalnya, saya memberitahu tadi pagi serokesnya yang hadir banyak. Itu nggak perlu pakai sumpah, ya lagi. Karena apa? Orang yang saya beritahu tidak ada tanda-tanda kalau dia mengingkari berita. Dan maka berita yang disampaikan nggak perlu pakai muakkidah, nggak perlu kata sungguh yang datang tadi pagi banyak banget, nggak perlu.
cukup sekedar menyampaikan berita tadi pagi yang datang banyak. Tapi kemudian kalau orang yang diberitahu begini, setelah diberitahu bahwa tadi pagi itu yang datang banyak, kemudian dia maido, apa iyo? Mosok mendung-mendung sing kekoker. Nah, baru kemudian kalau dalam bahasa Arab pesannya diulangi dengan menambahkan muakidat. Muakidat itu kata penguat, termasuk sumpah. Wallahi demi Allah yang datang tadi pagi banyak. Atau kalau dengan kata lain inna, kalau bahasa Arabnya inna, sungguh. Bahasa kita sungguh yang datang tadi pagi banyak. Nah, itu ada apa namanya? Pengaruh dalam penyampaian pesan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan apa itu Al-Qur'an, kemudian diiringi dengan sumpah, karena memang berita seperti ini ditujukan kepada orang-orang yang mungkirun, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendustakan. Jadi secara khusus disampaikan pada mereka, meskipun juga berguna untuk orang-orang yang tidak mengingkari. Maka kemudian Allah mengatakan innahu laqaulun fasal. Ini yang namanya muqsam alaih, pesan yang disampaikan setelah sumpah. Innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh ucapan yang fasal, pembeda. Faslun bimana fasil. Kalau dalam bahasa Arab disebut sihonya siho masdar, tetapi maknanya makna fa'il. Faslun bimana fasil. Kadang-kadang dalam bahasa Arab itu model katanya itu masdar, maknanya makna masdar, ada yang maknanya makna fa'il, ada yang maknanya makna maf'ul bih. Contoh yang maf'ul itu ini, isim maf'ul bukan maf'ul bih. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada dasar ajarannya pada agama kami, maka amal itu raddun. Secara makna raddun itu penolakan. Tapi di sini tidak diartikan penolakan, tapi bermakna mardud, tertolak. Jadi, sekali lagi itu bentuk katanya kata masdar. Pengertos masdar ya. Sanes masdar mantap. Masdar itu kata benda, kata yang menunjukkan makna, bukan kata yang menunjukkan makna kata kerja, tetapi tidak disertai waktu. Itu namanya masdar. Dan biasanya bentuk katanya itu mengakomodasi semua huruf yang ada dalam fi'il. Maka nanti ada masdar, ada masdar mim. Pokoknya dipakai. Tapi pada intinya fasul itu bentuknya bentuk masdar, tapi maknanya adalah fa'il. Faslun bermakna fasil. Bahwa Al-Quran itu satu ucapan yang fasil, yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Ada kisah misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia pertama adalah Adam, ya. Kemudian secara sains ada teori manusia itu hasil evolusi dari apa? Kera. Al-Quran mengatakan manusia pertama adalah Adam, yang diciptakan sebagai manusia. Nggak ada informasi Adam itu diciptakan dalam bentuk kera. Tapi ada teori evolusi tadi. Teori evolusi yang mengatakan manusia pertama itu awalnya kera, dan sekian juta tahun evolusi akhirnya menjadi seperti kita, katanya. Maka ada dua pemahaman seperti ini. Lah mana yang benar? Kira-kira mana yang benar? Kalau kita sebagai seorang beriman, yang jelas yang benar adalah Al-Quran, Faslun. Karena Al-Quran sudah mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam bentuk manusia, maka yang benar adalah nenek moyang atau kakek moyang manusia adalah manusia juga. Gak ada nenek moyang manusia
harusnya itu karena. Tapi kalau seandainya ada yang pengen ngakui seperti itu, ya monggo, saya nggak akan memaksa. Ya, silakan kan pengakuan, ya. Berarti keturunan apa itu? Kalau saya mengakui nenek moyang saya itu Nabi Adam, itu namanya salah satu dalam hal penciptaan. Kemudian dalam masalah keyakinan, itu Al-Quran juga sudah memberikan keterangan mana yang tauhid, mana yang syirik. Tauhid itu hanya menyembah Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Sedangkan kalau seseorang itu menyembah selain Allah bersama Allah, dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, atau bahkan tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Maka orang-orang Quraisy dahulu ketika diajak hanya menyembah Allah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Layakkah Muhammad itu menjadikan Tuhan yang banyak seperti ini, kok hanya satu Tuhan? Tuhan kita banyak, masa yang disembah cuma satu? Hakikatnya orang-orang Quraisy jahiliyah itu mengakui kalau Allah sebagai Tuhan. Kalau mereka bersumpah, itu dia menyebut wallahi. Maka Bapak Rasulullah sendiri namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Meskipun di lingkungan orang Arab ketika itu ada juga yang namanya Abdul Lata, ada hambanya Lata. Abdul Uzza ada, tapi juga ada yang namanya Abdullah. Itu menunjukkan kalau mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Hanya mereka tidak mau mengakui kalau Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah. Mau mereka itu ya yang namanya Tuhan itu banyak, masa Tuhan hanya satu? Kalau Tuhan satu itu nanti repot ngatur alam semesta dalam keyakinan mereka. Nah itu di fasal dalam Al-Quran dijelaskan yang namanya tauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang tidak menyembah Allah atau yang menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lain itu namanya syirik dan lain sebagainya. Masalah hukum juga demikian. Ada hukum-hukum yang sudah dipastikan di dalam Al-Quran yang tidak bisa digabungkan. Kalau berkaitan dengan masalah hukum, contoh misalnya masalah warisan. Masalah warisan itu kan disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 13. Memang ayat 11 dan ayat 12. Kemudian di ayat yang terakhir surah An-Nisa hanya tiga ayat itu yang menjelaskan warisan. Itu sudah dibagi bagian masing-masing. Maka kalau ada kasus pewarisan seharusnya merujuknya kepada Al-Quran. Setelah tahu hak masing-masing kok kemudian misalnya dibagi rotong mboten napa-napa. Oh ini laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kemudian yang laki-laki segini saja, bagi rata saja, laki-laki dan perempuan dapat sama, tidak apa-apa. Tetapi itu yang unsur yang laki-laki loh, jangan yang perempuan. Karena kan yang perempuan kan kalau dapat rata kan berarti mendapatkan lebih dari bagiannya. Tapi kalau yang laki-laki itu kan kalau dia mengatakan bagi rata saja, berarti kan bagiannya berkurang. Ketika dia punya hak kemudian merelakan haknya, itu hak dia. Tapi ketika seseorang tidak punya hak kok ingin mengambil hak orang lain, itu bukan haknya. Maka dalam pembagian warisan itu kalau memang dibagi rata itu, pihak yang memiliki hak lebih harus tahu, oh hak saya sekian. Kemudian setelah itu dia merelakan, monggo, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai belum tahu haknya. Kalau belum tahu haknya kemudian nanti itu jadi hak dulu, oke. Akhirnya kan gelap. Nah, itu sudah diatur sehingga tidak bisa gini. Misalnya gitu, kan kalau misalnya dalam ayat 11, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadhil unthayain. Allah mewasiatkan pada kalian terkait anak-anak kalian.
bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Terus seorang misalnya ada anak yang laki-laki yang mursal, terus karena saking saking mangkele bapaknya itu mengatakan, wis pokoknya aku sok nak aku mati, si aku ora oleh bagian warisan. Padahal dia muslim, dia cuma rotok merokok teman. Itu kira-kira kalau bapaknya meninggal, si anak dapat bagian nggak? Harus dapat. Kalau itu menjadi wasiat bapaknya, maka itu wasiat yang boleh, tidak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau ada mawani yang lain, misalnya beda agama. Kalau beda agama itu sudah memutus hak waris. Atau nyun sewu, si anak ini ternyata yang menyebabkan kematian orang tuanya, maka penyebab kematian seseorang itu tidak mendapatkan hak waris meskipun itu anak, meskipun itu bapak. Jadi untuk hal-hal yang sudah diatur dalam Al-Quran itu menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Maka bapak-bapak, kita mau tidak mau harus belajar Al-Quran. Harus belajar Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mau tidak mau harus belajar Al-Quran. Nanti kelengkapan dari Al-Quran kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan pembelajaran itu terus, nggak berhenti. Nggak berhenti. Jangan sampai kita berhenti belajar. Meskipun misalnya bapak-bapak sudah biasa naik mimbar, biasa naik mimbar, biasa ngaji, tetap harus belajar. Karena belajar itu tidak ada habisnya. Apalagi mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu ilmunya tidak pernah kering. Kita itu kalau tahu masalah tafsir Al-Quran, itu ada tafsir bil maksud, ada tafsir bil makbul, ada tafsir yang berkaitan dengan masalah i'rabnya, i'rabul Quran. Ada tafsir yang berkaitan dengan masalah hukum. Jadi hanya membahas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada tafsir yang disusun sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran. Meskipun ini banyak lemahnya. Ada tafsir yang tafsir siasi, tafsir yang konteks pembahasannya masalah politik dan lain sebagainya. Ada tafsir itu yang menyoroti secara khusus masalah mukjizat ilmiah Al-Quran. Di Al-Quran itu diteliti benar, kemudian dicocokkan dengan ilmu sains, dengan ilmu temuan yang baru. Ternyata cocok. Banyak sekali yang cocok. Maka Al-Quran itu memang kalau bisa disebut sumber ilmu, dia tidak pernah kering. Al-Quran sebagai sumber ilmu memang tidak pernah kering. Permasalahannya di kita mau mengambil airnya atau tidak. Terus sumbernya itu mengalir terus, tapi kalau kita nggak ngambil airnya kan juga nggak dapat apa-apa. Iya lagi. Tapi kalau air itu, sumber ilmu itu terus mengalir, kemudian kita ngambil airnya, berarti kita memanfaatkan air dari sumber. Ada manfaat yang kita dapatkan. Kembali ke ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqaulun fasad wa ma huwa bil hasad. Wa ma huwa bil hasad. Al-Quran itu jiddun laisa bil hasad. Al-Quran itu serius. Berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran itu serius, benar. Hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran itu hak dan adil. Berita-berita yang akan terjadi itu memang fakta, nyata, bukan hanya dongeng. Maka tidak disebut hasad. Hasad itu main-main. Kita pernah dengar cerita, misalnya legenda Danau Toba, kemudian legenda Sangguriang itu apa? Yang Candi Sewu atau yang Gunung Tangkuban Perahu? Tangkuban Perahu. Kalau yang gunung yang candi Loro
Jembrang kali Bandung Bondowoso. Itu kan legenda itu nggih. Tapi itu hasil main-main. Mosok yo nek kapal ditendang dari gunung. Itu hasil. Itu main-main, itu dongeng. Dongeng yang barangkali hanya untuk hiburan. Tapi Al-Quran bukan. Al-Quran nggak seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa nikmat di dalam surga itu lahum ajrun ghairu mamnun, ay ghairu maqtu'. Nikmat yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada ahli surga itu tidak terputus. Sebagaimana siksa yang disiapkan untuk ahli neraka juga tidak akan terputus. Kita bayangkan di dalam surah An-Nisa ayat 56 kalau tidak salah. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adab. Orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang lain. Ini dongeng atau bukan? Orang dibakar, kulitnya hangus sampai lepas sendiri, ganti lagi kulitnya baru. Gitu lagi, ganti lagi gitu. Jadi kan kalau kita tidak percaya pada Al-Quran kan itu cuma asal tirul awal dongeng, itu dan itu. Tetapi bagi kita bahwa apa yang diceritakan Al-Quran itu jiddun laisa bil hazan. Serius, sungguh-sungguh, bukan mainan. Baik cerita indah dalam Al-Quran maupun cerita-cerita yang menakutkan. Al-Quran menceritakan misalnya, dulu ada Nabi yang namanya Nabi Nuh. Kemudian berdakwah selama berapa tahun? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50. Kalau kita percaya nggak kalau ada orang itu yang usianya sampai 950 tahun? Percaya nggak? Kalau informasinya bukan dari Al-Quran, kayaknya kita nggak percaya. Orang sekarang usia 80 tahun mawon, pun tenggule pun keju-keju, dan putih-putih gawa minyak apa jenenge kampak nih. Orang kan yang usia dah 80, 90 itu kan sudah sangat lemah tadi, sangat lemah. 100 lebih lemah. Maka jarang orang yang usianya sampai 100. 80 masih ada, 90 itu sudah mulai jarang. Karena kebanyakan antara 60 sampai 70. Tapi di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Nuh itu ini usia dakwahnya saja 950 tahun sebelum datang air laut. Diceritakan setelah datang air laut itu Nabi Nuh itu masih hidup lagi sampai punya keturunan lagi, ya. Berarti usianya 1000 lebih, 1 abad. Kok 1 abad ya? Berapa itu? 1 milenium ya? 1000 tahun, 10 abad. Kalau bukan Al-Quran yang cerita, kita tidak percaya. Masa ada orang yang bisa hidup selama 1000 tahun terus jenggote ini sepirong. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kesehatan. Kita kan tidak di dalam Al-Quran kan tidak diceritakan berapa usia Nabi Adam lagi. Kita nggak diceritakan. Kalau dalam kisah-kisah itu yang disebutkan Nabi Adam itu usianya 1000 tahun lebih. Tapi wallahu alam memang itu tidak ada riwayat yang sama. Tapi kita percaya kalau Nabi Nuh itu usianya lebih dari 1000 tahun. Ini bukan dongeng, tapi fakta.
yang terjadi dulu ketika Nabi Nuh masih hidup di Allah menceritakan terkait masalah Nabi Isa. In qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah berkata, wahai Isa, aku mewafatkanmu kemudian mengangkatmu. Mewafatkan di sini bukan wafat berpisahnya ruh dengan jasadnya. Wafat di sini yang dimaksudkan adalah Allah menidurkan beliau, kemudian dalam kondisi tidur Allah mengangkat ke langit. Jadi yang keyakinan umat Islam, Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup, tapi tidak di bumi. Beliau hidup di langit. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Isa di langit berapa? 2. Di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak mengetahui bahwa Nabi Isa itu diangkat. Memang ada hari libur yang disebut kenaikan Isa al-Masih, tapi beda keyakinannya. Kalau dalam keyakinan orang-orang Nasrani, Nabi Isa itu disalib dan mati. Kemudian setelah itu baru maka kan ada libur tanggal merah wafatnya Isa al-Masih lagi. Wafat dulu baru kemudian diangkat. Tapi kalau dalam Islam keyakinan kita diangkat tanpa wafat, karena nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi. Itu keyakinan kita. Dan nanti Nabi Isa turun itu sebagai umat Rasulullah, bukan sebagai Nabi. Maka yang akan beliau laksanakan adalah syariat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam tanda petik lebih keras. Nabi Isa nanti pertama yaksirus salib, yang namanya salib itu akan dihancurkan. Wala yadhul jizyah. Nabi Isa itu nanti tidak akan menerima jizyah. Kalau Rasulullah itu masih menerima jizyah. Ada orang Nasrani Yahudi hidup di negara Islam, mereka tidak mau masuk Islam, mereka bayar jizyah, bayar upeti 1 tahun 1 dinar. Kemudian kalau nanti Nabi Isa hanya menerima syahadat. Kalau nggak mau syahadat, mati. Itu nanti di akhir zaman. Dan pengikut Nabi Isa itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang nanti akan bersama Nabi Isa memerangi Dajjal. Ya akhirnya Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa AS. Kalau itu tidak diceritakan dalam Al-Quran kemudian dilengkapi dalam hadis, kita nggak percaya. Tetapi itu diceritakan di dalam Al-Quran. Maka sebagaimana tadi disebutkan oleh Allah, wa ma huwa bil hazal. Al-Quran itu bukan main-main. Kisahnya bukan cerita, bukan ngoyo-woro, tapi kisahnya benar-benar ada dan fakta, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu membuat makar. Makar apa? Untuk melemahkan Al-Quran. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW, utamanya ketika beliau masih berada di Makkah, banyak sekali makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana supaya orang-orang nggak percaya pada Al-Quran. Seringkali yang mereka ucapkan apa? Asatirul awalin, dongeng. Al-Quran itu dongeng. Pertama mereka katakan itu. Kemudian mereka juga mengatakan Muhammad itu berguru kepada seseorang. Jadi menganggap Al-Quran ini hasil belajar Rasulullah SAW. Mereka juga menuduh Rasulullah sebagai majnun untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu hasil ucapan orang yang gila. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai kahin dukun. Jadi banyak sekali makar yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi semua makar yang mereka lakukan itu batal. Pada hakikatnya mereka sendiri yakin
kalau meminjam istilah yang Allah gunakan ketika menggambarkan Fir'aun. Fir'aun kan secara lahiriah mendustakan Nabi Musa. Tapi Allah mengatakan gini, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka membantahnya, padahal hati atau jiwa mereka meyakininya. Maka banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang secara batin itu mengatakan Al-Quran itu sebenarnya benar, nggak mungkin karangan manusia. Tapi karena ada unsur hasad dalam hati mereka, mereka tidak mau mengakui kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr bin Hisham, siapa Amr bin Hisham itu? Kita kenal dengan Abu Jahal. Itu kalau oleh orang-orang kafir Quraisy itu kunyahnya bukan Abu Jahal, Abul Hakam, orang yang punya hikmah gitu. Tapi oleh Rasulullah disebut Abu Jahal. Amr bin Hisham itu beda klan, sama-sama Quraisynya, tapi beda klan dengan Rasul. Kalau Rasul itu dari keluarga Hashim, Abdul Muthalib bin Hashim. Kalau Amr bin Hisham, Abu Jahal beda. Dia mengatakan gini dalam suatu kesempatan, kami itu menjadi rivalnya Bani Hashim, baninya Rasulullah SAW. Ketika mereka menjamu tamu sebagai bentuk kedermawanan, kami juga melakukan itu. Ketika mereka suka menolong, kami juga suka menolong, karena bersaing agar mendapatkan kemuliaan, mendapatkan nama yang baik. Nah kemudian di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi, dan dari kami nggak ada yang patut mengaku sebagai nabi. Jadi Abu Jahal ini menganggap bahwa pengakuan Rasulullah SAW sebagai nabi itu hanya untuk persaingan mendapatkan tempat yang terhormat di mata orang Arab. Sebagaimana mereka bersaing saling mana yang lebih dermawan, mana yang lebih suka menolong. Tapi secara dalam hatinya mereka sebenarnya mengakui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah, disampaikan Rasulullah itu bukan berasal dari karangan beliau, tapi benar-benar berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah diakui. Sampai sekarang pun orang-orang yang mau objektif ketika mereka mempelajari Al-Quran dan bersikap objektif itu mau nggak mau mereka terpaksa mengakui kalau Al-Quran itu bukan karangan manusia. Hanya satu saja, misalnya satu aja bunyi, keautentikan Al-Quran yang terjaga ribuan tahun, karena sudah 1400-an tahun. Tetapi keautentikan Al-Quran tetap terjaga. Nggak ada buku atau katakanlah karya manusia yang bisa bertahan selama itu dan tidak mengalami perubahan. Kalau bukan karena firman Allah dan dijaga oleh Allah, firman Allah kemudian dijaga oleh Allah, nggak mungkin Al-Quran itu bisa seautentik. Hadis, Bapak Ibu, Bapak-bapak, hadis itu kan banyak hadis yang disusupkan lagi. Ada nggak hadis dhaif itu? Banyak. Hadis palsu banyak sekali. Dan semua mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis palsu yang sengaja dimunculkan, dibuat. Hadis palsu dibuat kemudian disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada ayat yang dibuat kemudian disandarkan pada Rasulullah kemudian laku. Karena memang yang dijamin penjagaannya, keautentikannya yang dijamin hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami itu menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Kalau ditanya bagaimana Allah menjaga Al-Quran, kira-kira jawabnya apa? Pernah saya sampaikan ini. Fi sudurir rijal wa
fi suturil masahif, di dalam dada-dada orang-orang para penghafal Al-Quran, dan dalam lembaran-lembaran mushaf. Ada misalnya sejuta orang hafal Al-Quran dari berbagai negara yang berbeda. Itu hafalannya sama atau beda? Sama. Kalau logatnya barangkali beda. Ada yang baca wadduha, tapi ada yang wadduhai, dibaca imalah ada. Tapi secara prinsip sama. Tapi kalau yang selain Al-Quran berbeda. Kitab yang lain masih di dalam satu negara saja kan beda lagi. Karena yang satu bahasanya Jawa, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Medan, itu tetap beda. Dalam satu bahasa Indonesia saja kadang-kadang berbeda. Tapi kalau Al-Quran, keautentikannya dijaga. Maka tidak mungkin kalau Al-Quran itu datang dari manusia, maka tidak mungkin bisa terjaga keautentikannya sampai ribuan tahun. Wa akidu kaidah, dan aku pun membuat tipu daya. Salah satu hal tipu daya Allah yang harus kita perhatikan dan jangan sampai terlewat. Kadang-kadang Allah itu membuat tipu dayanya orang jahat tapi diberi nikmat. Orang yang tersesat tidak sadar akan kesesatannya. Jadi orang itu dibuat nyaman dengan perbuatan jahatnya. Orang dibuat nyaman dengan perbuatan sesatnya. Alhamdulillah min. Nah, itu budaya yang jarang sekali disadari oleh orang yang terkena tipu daya tersebut. Dalam surah Al-Kahfi itu kan disebutkan qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang sangat merugi amalnya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang usaha mereka, perbuatan mereka sesat di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka mengira mereka berbuat baik. Perbuatannya sesat, ya, tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menganggap mereka berada di dalam petunjuk. Dan itu dulu yang terjadi di antara orang-orang Arab Jahiliyah, yang terjadi pada orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang Yahudi dan Nasrani itu kan mengaku sebagai pewaris ajaran Nabi Ibrahim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa asbat kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengira Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Antum a'lamu amillah, kalian yang lebih tahu atau Allah? Allah mengatakan gini karena memang mereka mengaku bahwa yang namanya Nabi Ibrahim itu Yahudi, itu pengakuan orang Yahudi. Dan orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Maka di dalam satu ayat mereka dibantah oleh Allah. Qul atuhajju. Jadi dalam ayat secara tersirat tidak mungkin Nabi Ibrahim itu sebagai orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi sendiri muncul jauh setelah Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya. Dari Nabi Ishak muncul Nabi Yakub tadi. Yakub nanti muncul dan Nabi Ayub. Dan Nabi Yakub itu kan yang disebut Israel. Dan Bani Israel itu anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang jumlahnya 12, itu yang namanya Asbat. Maka nggak mungkin kalau kemudian Nabi Ibrahim itu kok mengikuti agama yang ada setelahnya. Apalagi Nasrani itu kan yang dibawa oleh Nabi Isa, lebih jauh lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang sangat berbahaya itu kalau ketika seseorang itu sesat tapi tidak sadar kalau dia tersesat.
Maka penting sekali bapak-bapak kita senantiasa memperbanyak doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan karena kita tersesat, bukan, tapi agar kita diawetkan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas petunjuk. Bukan doa kita ihdinas siratal mustaqim itu bukan meminta sesuatu yang belum ada, tetapi meminta agar kita tetap diberi hidayah. Jadi tipu daya Allah yang paling menakutkan adalah ketika seseorang itu disesatkan tapi tidak sadar kalau dia tersesat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Biarkanlah atau tangguhkanlah mereka. Jangan engkau minta kepada Allah untuk segera menyiksa mereka, jangan. Maka memang Rasulullah sendiri dilarang berdoa meminta kepada Allah untuk menyiksa satu kaum. Karena bisa jadi meskipun awalnya kalau orang-orang itu mendustakan, bisa jadi setelahnya mereka mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka tetap kafir, maka Allah mengatakan amhilhum ruwaida. Aku beri tangguh mereka sebentar. Ruwaida qalila. Ruwaida itu artinya sedikit atau sebentar. Jadi kalau orang kafir bertahan dengan kekufurannya, tidak diapa-apakan oleh Allah, seolah-olah tidak ada akibatnya. Hakikatnya mereka hanya diberi tangguh sebentar. Setelah itu mereka akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Nauzubillah min dzalik. Demikian bapak-bapak yang dapat kami sampaikan untuk tafsir surah Al-Tariq dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan tambahan ilmu pada kita semuanya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa kita sambung di lain-lain. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.